Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tayyib, qabla an nabda hadhihi dirasah hayya bina nabda bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan urusannya, senantiasa semangat dalam belajarnya, dan kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fi tadris al-lughah al-arabiyyah. Fi hadhihi al-munasabah nahnu nadrus an al-mawad ad-dars as-salis, yani at-tawabi' an at-taukid wal badal. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang taukid dan badal. Kita langsung lihat terlebih dahulu kompetensi intinya dan kompetensi dasar serta indikator pencapaiannya, yaitu memahami pengertian tawabi', apa itu taukid dan badal, kemudian memahami fungsi tawabi', yaitu taukid dan badal, membuat kalimat sederhana yang mengandung tawabi', taukid dan badal, menyimpulkan kaidah-kaidah tentang taukid dan badal. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan materi kita. Sebagaimana kita ketahui, at-tawabi itu ada 4. Ada na'at, ada al-'athaf, ada taukid, ada badal. Na'at sifat, ataf penghubung, taukid penegasan, dan badal pengganti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 materi terakhir dari tawabi', yaitu at-taukid dan badal. Nah, apa saja sih contoh-contoh umum yang ada pada taukid? Yaitu ada ammah, kemudian ajma'a, nafsah, aina, kila, kilta, kullu, jami'. Ya. Jadi ini ada beberapa contoh-contoh yang bisa menjadi taukid dalam kalimat nantinya. Kita langsung lihat. Kita lihat contohnya daripada taukid. Pertama, hadaral ustadzu nafsuhu, atau bisa juga hadaral ustadzu ainuhu, yang artinya guru telah hadir sendiri. Kemudian ra'aitul ustadza nafsahu, atau bisa juga ra'aitul ustadza ainahu, artinya saya telah melihat ustadz sendiri. Marartu bil ustadi nafsihi, atau bisa juga marartu bil ustadi ainihi, yang artinya saya telah melihat ustadz, saya berpapasan dengan ustadz sendiri atau melewati dengan ustadz sendiri. Kemudian hadarat al ustadzatu nafsuha. Nah, kalau tadi ustadz, kalau ini ustadzah. Bisa juga hadarat al ustadzatu ainuha. Ra'aitul ustadzata nafsaha, atau ra'aitul ustadzata ainaha. Marartu bil ustadzati nafsihi, atau marartu bil ustadzati ainihi. Nah, kita akan coba bahas 2 contoh kalimat awal ini terlebih dahulu. Coba kita perhatikan dengan teliti. Yang pertama, ini adalah contoh yang lil mufrad dalam bentuk mudzakkar. Kita akan coba bahas 2 contoh awal ini terlebih dahulu. Yang baris pertama, kalau kita perhatikan ya, dari sini sampai sini itu adalah untuk mufrad mudzakkar. Kemudian yang ini mufrad muannats. Al-ustadz ya, dia kata yang akan dikuatkan dengan nafsuhu, maka nafsuhu ini menjadi taukid, atau ainuhu menjadi taukid. Nah, pada taukid ini ada domir yang kembali kepada ustadz ya.
Karena ini laki-laki mufrad maka dhamirnya hu. Begitu juga di sini. Maka dia mengikuti taukidnya, mengikuti yang dikuatkan. Ya. Tapi kata taukidnya ini diidofahkan atau disandarkan dengan domir. Domir yang kembali kepada kata yang memang untuk penegasan, yang akan ditegaskan. Begitu juga yang perempuan. Karena ini perempuan, al-ustadzatu. Ya, ini al-ustadzatu perempuan, maka di sininya ha. Nah, di sini ustadzatu nafsu ataupun ainu. Di sininya ta, maka harokatnya nafsa, dan domir ini ha kembali kepada ustadz. Begitu juga di sini. Nah, ketika hi jangan dibaca nafsihu, tapi nafsihi. Ketika kasrah maka domir ininya ikut berubah harokat menjadi kasrah. Ketika harokat sebelum haknya ini domir ini berharokat kasrah, maka dia ikut berharokat kasrah. Jadi jangan dibaca nafsihu karena itu akan memberatkan, atau nafsiha. Ya. Ini ada kekeliruan. Ini bukan nafsihi tapi nafsiha. Ainiha, ya. Nah, yang ini maksud Bapak jangan sampai dibaca hu tapi tetap dibaca hi. Seperti itu. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Hadaral ustadzani anfusuhuma atau hadaral ustadzani a'yunuhuma. Begitu juga ra'aitul ustadzaini anfusahuma, ra'aitul ustadzaini a'yunahuma. Marartu bil ustadzaini anfusihima, marartu bil ustadzaini a'yunihima. Kemudian hadaral asatidu anfusuhum atau hadaral asatidu a'yunuhum. Ra'aitul asatida anfusahum, ra'aitul asatida a'yunahum. Marartu bil asatidi anfusihim, marartu bil asatidi a'yunihim. Kita lanjut dulu membaca. Hadarat al-ustadzatu anfusuhunna, hadarat al-ustadzatu a'yunuhunna. Ra'aitul ustadzatu anfusahunna, ra'aitul ustadzati a'yunahunna. Marartu bil ustadzati anfusihinna, marartu bil ustadzati a'yunihinna. Hadaral muslimuna anfusuhum, hadaral muslimuna a'yunuhum. Ra'aitul muslimina anfusahum, ra'aitul muslimina a'yunahum. Marartu bil muslimina anfusihim, marartu bil muslimina a'yunihim. Oke, nah sekarang kita akan coba ulas dan jelaskan penjelasan daripada beberapa contoh berikutnya. Hadar ustadzani, ya ini contoh yang mutsanna mudzakkar. Bapak tidak buatkan contoh yang muannasnya, tapi nanti kita coba terapkan. Maka menjadinya seperti apa? Hadarul ustadzani, karena dia musanna, rafa'nya dengan alif. Anfusu, maka nafsu berubah menjadi anfus. Jadi kalau untuk mufrad dia menggunakan nafsu, ainu juga menggunakan ainu. Nah, di sini ada pengecualian ya. Bila dia tidak menguatkan kata sebelumnya, maka dia punya makna arti sendirinya. Ya, memiliki arti ya tidak terikat dengan taukid. Tapi kalau tujuan untuk menguatkan, maka dia baru bermakna taukid. Ya, seperti ini nih susunan katanya itu bermakna taukid karena menguatkan. Tapi kalau tidak sesuai, maka tidak ada makna taukid pada kalimat tersebut. Oke, di sini bukan nafsu tapi anfus. Di sini bukan ainu tapi ayun. Nah, domirnya bukan ha, bukan hu tapi huma karena ini dua orang, kembali kepada ustadzani. Begitu juga ini. Nah, harokatnya pun ikutin karena dia rofa, maka di sini rofa. Di sini pun rofa. Kemudian ra'aitul ustadzaini, dia nasab dengan ya, maka di sini pun nasab, di sini pun nasab. Maksudnya atau ini salah satunya ya, bisa anfusahuma, bisa juga ayunahuma penggunaannya. Marartu bil ustadzaini, dia majrur dengan ya isim mutanna, anfusihima ya kasroh. Nah, haknya jangan anfusihuma tapi anfusihima, ayunihima. Nah, kalau yang muannasnya gimana Pak? Muannasnya hadarat al ustadzatani, anfusuhuma tetap huma. Hadarat al ustadzatani ayunuhuma tetap. Kemudian ustadzataini bil ustadzataini, yang lainnya tetap dhamirnya huma. Sekarang kita lihat yang jamak. Ya, hadarul asatid jamak, maka di sini tetap menggunakan anfus, dhamirnya hum, dia kembali kepada asatid.
Hadaral asatid a'yunuhum, menggunakan a'yun, domirnya hum, kembali ke asatid. Rafa, di sini pun ikut rafa. Di sini juga rafa. Karena dalam keadaan nasab, di sini juga nasab. A'yunuhum juga mengikuti, karena taukid mengikuti kata yang dikuatkannya. Ya, matbu dia sebagai penguat. Bil asatidi majrur, kali sini juga majrur, Tapi ingat ya, himnya juga ngikut. Ya, kalau jangan dibaca anfusihum. Nah, itu memberatkan. Anfusihim. Kemudian jamak muannas yang perempuan, hadarat al-ustadzatu di dalam keadaan rafa. Anfusu rafa, domir yang kembalinya hunna, kembali kepada ustadzah. A'yunu rafa, domir yang kembali adalah hunna. Jadi nanti kalau ada soal perhatikan domirnya sesuai atau tidak. Kalau domirnya tidak sesuai berarti salah. Tapi kalau domirnya sesuai, ya itu berarti benar. Kemudian ra'aitul ustadzati, nasabnya dengan kasrah ya, jamak muannas salim bukan dengan fathah. Anfusahunna, kembali kemari dia nasab. Ain dan nasab, kemudian hunnanya kembali ke ustadzat. Marartu bil ustadzati dengan kasrah. Anfusi majrur, hinna kembali ke sana. Dan seterusnya. Kemudian jamak mudzakkar salim, rafa'nya dengan wawu. Di sini rafa hum, kembali ke al-muslimun. Begitu juga ayunu, kembali ke al-muslimun. Al-muslimin dia nasab. Ya, ini kembali kepada muslimin. Jadi seperti itu kurang lebih ya dalam penentuan contoh-contoh taukid dari kata nafsu dan ainu. Coba kita lihat contoh yang lainnya. Hadaral ustadu kulluhu, atau hadaral ustadu ammatuhu, atau hadaral ustadu jami'uhu. Ra'aitul ustada kullahu, ra'aitul ustada ammatahu, atau ra'aitul ustada jami'ahu. Marartu bil ustadi kullihi, marartu bil ustadi ammatihi, marartu bil ustadi jami'ihi. Yang bentuk mufrad muannasnya hadarat al-ustadatu kulluha, hadarat al-ustadatu ammatuha, hadarat al-ustadatu jami'uha. Ra'aitul ustadata kullaha, ra'aitul ustadata ammataha, ra'aitul ustadata jami'aha. Marartu bil ustadati kulliha, marartu bil ustadati ammatiha, marartu bil ustadati jami'iha. Kita coba penjelaskan dulu. Sini ada kata ustad, sama dia yang akan dikuatkan oleh taukidnya kullu. Di sini rafa, di sini rafa, ada domir yang kembali kepada ustad, hu-nya. Begitu juga sama di sini. Ini bukan tak ta'nis ya, tapi memang ammah itu taknya tak yang tidak mengandung muannas, seperti itu. Ammah tu rafa, kemudian ditambahkan domir yang kembali kepada yang kata yang dikuatkan. Jami'u, telah hadir ustadz seluruhnya ya. Ra'aitul ustadz dalam keadaan nasab, dia nasab, domirnya kembali ya, juga nasab, ini juga nasab. Marartu bil ustadzi ya, majrur, di sini majrur, di sini majrur, di sini pun majrur. Bapak hanya menandakan kata-kata yang oke. Sekarang kita lihat yang muannasnya. Di sini rafa, di sini pun rafa, dan ada domir ha, kembali kepada ustadzah. Di sini pun rafa, ada domirnya. Kemudian di sini rafa, ada domirnya ya. Kemudian di sini nasab ya. Di sini nasab, domirnya ha ya, di sana nasab. Kemudian di sini majrur. Kita bisa lihat di sini majrur ustadzati, maka di sini kulli, ammati, jami'i. Domir yang ini semua kembali kepada ustadzati. Enggak ada nanda ya, Pak? Ya, enggak ada. Terus kita lanjut ke contoh selanjutnya. Hadaral ustadzani kilahuma, ra'aitul ustadzaini kilaihuma, marartu bil ustadzaini kilaihima. Ini contoh untuk mutsanna atau tasniyah ya, untuk yang mudzakkar. Kalau perempuannya gimana? Tinggal diganti hadarat al ustadzatani, ustadzataini, ustadzataini. Kemudian hadar, ini dia
Tapi perbedaannya adalah di kiltahuma, kiltaihuma, kiltaihima. Ya. Ini muannasnya. Oke. Coba kita akan bahas dan ulas. Hadhara ustadzani di dalam keadaan rafa. Kila huma. Ra'aitul ustadzaini di dalam keadaan rafa, tambahkan ya karena di alif nih. Rafanya dengan alif. Ada dhamir huma kembali kepada ustadz. Nah, dia dengan ya. Nah, selanjutnya kembali kepada ustadz. Majrur ya, maka ya dan humanya hima ini kembali kepada ustadz. Dua orang ustadz, dua orang ustadzah dengan alif, maka di sini juga dengan alif. Humanya kembali kepada ustadzataini, ustadzani, ustadzatani. Kemudian di sini juga sama dengan ya, humanya kembali kepada humanya. Dan di sini pun juga sama majrur ya dengan ya. Nah, itu ada beberapa perhatian ketika kalian nanti membuat atau menyusun contoh taukid. Kemudian bentuk jamak muannats salimnya kulluhun, kembali lagi ke asal. Jadi kalau kullu ya, kalau kullu maka ketika mutsanna dia menggunakan kila atau kilta. Kemudian ketika jamak menggunakan kullu lagi. Ya, ra'aitul ustadzat kulluhun. Ya kullahun, hunnanya kembali kemari. Ustadzati kasrah, kulli, kemudian hinna kembali ke ustadzati. Hadharul muslimuna, dia waw ammatuhum, domah, humnya kembali ke muslimun dalam keadaan rofa. Muslimina dia dalam keadaan nasab, ammatahum ya mengikuti, humnya dia kembali kepada muslimin. Kemudian dalam keadaan kasrah ya, majrur dia dengan ya, muslimina ammatihim dia dengan kasrah, kemudian himnya kembali kepada muslimin. Begitu juga dalam keadaan jamak mudzakkar salim, yaitu dengan waw dan nun. Jami'u ya, mengikuti muslimun, rafa, maka dengan harakat dhammah, humnya kembali kepada muslimun. Kemudian dalam keadaan nasab ya, kemudian fathah, humnya kembali kemari. Kemudian majrur dia dengan ya, kemudian kasrah mengikuti, dan himnya kembali kepada muslimin. Ini ya contoh-contoh daripada taukid penjelasannya. Nah, apa itu pengertian taukid? Taukid adalah lafzun muakkad yattabi'ul muakkad fi i'rabihi li raf'i tawahhumi aw syakki wa taqwiyatihi sawa' bi'adati al-lafzi nafsihi am isti'mal kalimat khassah. Apa sih taukid? Taukid adalah lafaz penguat yang keadaan i'rabnya mengikuti muakkad. Ya, jadi kata yang dikuatkan itu namanya muakkad dan penguatnya disebut taukid. Untuk tujuannya apa? Tujuannya menghilangkan keraguan dan memperkokohnya, baik dengan mengulangi lafaz muakkad maupun dengan menggunakan kata-kata khusus. Ingat, tujuannya taukid adalah untuk menghilangkan keraguan dan memperkokohnya. Nah, taukid terbagi dua, ada taukid lafzi, ada taukid ma'nawi. Apa sih taukid lafzi? Taukid lafzi adalah izalatut tawahum bi'adatil lafzi sabiq isman, harfan, damiran, fi'lan, jumlah. Taukid lafzi adalah taukid yang berfungsi menghilangkan keraguan dengan cara mengulangi lafaz muakkadnya, ya, lafaz yang ingin diperkuat, baik berupa isim, fi'il, huruf, dhamir ataupun kalimat. Kita lihat contohnya. Qara'tul kitaba al-kitab. Nah, al-kitabah yang pertama muakkad, al-kitabah yang kedua yang merah itu taukid karena menguatkan kata al-kitabah. Kemudian, nah, ini contoh yang isim. Sekarang yang fi'il, qara'tul kitabah. Qara'tu yang pertama dia muakkad, qara'tu yang kedua sebagai taukid. Kemudian huruf fil madrasati tullab. Fi yang pertama muakkad, fi yang kedua taukid penguat. Kemudian anta mujtahid. Nah, ini dhamir. Ya, anta yang pertama muakkad, anta yang kedua taukid. Nah, sekarang jumlah. Qama Khalid. Qama Khalid yang kedua adalah taukid. Begitu juga Khalid mujtahid. Khalidun mujtahid. Nah, Khalid mujtahid yang kedua adalah taukid.
Ini contoh taukid lafzi. Nah, begitu mudah ya untuk taukid lafzi. Nah, kalau taukid ma'nawi yaitu izalatut tawahumi bi an yuzkarul muakkad min ihdal hadhil alfaz. Taukid ma'nawi adalah taukid yang berfungsi menghilangkan keraguan dengan cara meletakkan lafaz-lafaz khusus berikut ini. Ada lafaz nafsun tadi ya, ainun, kullun, jami'un, amatun, kila, kilta, ajma' ba'dal ismis sabik. Ya. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Hadarul ustadu nafsuhu atau hadarul ustadu ainuhu dan contoh-contoh lainnya yang bisa kalian lihat lagi nanti materi di PDF yang akan Bapak share. Ini adalah penjelasan taukid. Sekarang kita masuk ke penjelasan yang baru yaitu badal. Badal dia terbagi dua unsur, nantinya ada badal, ada mubdal minhu. Kalau taukid muakkad ada taukid. Nah, badal artinya pengganti atau pengikut, mubdal minhu yang diganti atau diikuti. Oke. Kita lihat kalimat ini. Ja'an najihu ila baiti. Telah datang orang yang sukses ke rumahku. Nah, ini kan belum jelas. Sukses, orang yang sukses siapa nih orang yang sukses? Nah, kita coba masukkan. Ja'an najihu ila baiti Khalidun. Telah datang orang yang sukses ke rumahku yaitu Khalid. Jadi orang yang suksesnya adalah Khalid. An-najih menjadi mubdal minhu ya, yang diikuti, dan dia juga punya kedudukan lain sebagai fa'il. Kemudian Khalid sebagai badal yang menggantikan an-najih. Seperti itu. Nah, badal adalah lafaz yang mengikuti lafaz mubdal minhu yang berperan sebagai objek atau target yang dimaksud dari mubdal minhu tersebut. Fungsi badal dalam kalimat pertama memperjelas dan memperkuat makna mubdal minhu, membatasi kemungkinan lahirnya multi tafsir dari apa yang dimaksud oleh mubdal minhu. Ini fungsi daripada badal. Sekarang kita lihat berapa bagian badal. Badal ada 4, ada badal kul min kul, ada badal ba'd min kul, ada badal ihtimal, ada badal ghalat. Apa itu badal kul min kul? Artinya seluruh. Maksudnya seluruh seperti apa? Nanti kita akan bahas. Ada badal ba'd min kul, yaitu sebagian. Ada badal ihtimal, yaitu mencakup. Ada badal ghalat, yaitu artinya keliru. Apa sih? Bagaimana? Kita lihat contohnya. Pertama, al-ustadzu Khalidun yadrusud darsa. Ustad Khalid, ya, al-ustadu Ustad Khalid yadrusud darsa, sedang mengajar pelajaran. Nah, ini adalah contoh dalam keadaan rofa. Badal kul min kul, ya. Jadi ustad siapa nih yang jelas nih? Oh, Ustad Khalid secara keseluruhan. Ihtarama Zaidun ustadahu Khalidan. Zaid memuliakan gurunya. Itu siapa gurunya? Oh, Khalid. Nah, jadi seluruhnya mengikuti keseluruhan yang ada pada diri Khalid. Ya, pada diri gurunya yaitu siapa? Khalid. Kemudian sa'azuru ila Depok ma'as sadiq Hasanin. Saya berkunjung ke Depok bersama teman yaitu Hasan. Temannya siapa? Hasan, untuk menjelaskan daripada si temannya itu. Yang sebelumnya menjelaskan siapa gurunya yang dihormati sama Zaid. Kemudian siapa guru yang sedang mengajar pelajaran. Nah, ini semua dalam keadaan rofa, kemudian yang tengah dalam keadaan nasab, kemudian yang kiri pojok itu dalam keadaan jar atau majrur. Dari contoh badal kul min kul. Ya. Kemudian sakabal ma'u nisfuhu minad dush. Tasaddaqtal mal nisfahu. A'jibtu bis sayyarati launiha. Ya, sakabal ma. Sakaba artinya adalah memancur, atau bahasa lainnya tumpah. Ya. Air tumpah sebagiannya minad dush, dari pancuran. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini badalnya adalah nisfuhu, sedangkan mubdal minhu-nya al-ma'u. Nisfuhu ini adalah bagian daripada air, maka dia masuk ke badal ba'ad min kul, sebagian daripada keseluruhan.
Ya, jadi yang mancur bukan air semuanya, tapi sebagian daripada airnya yang mancur. Begitu juga dalam keadaan nasab, contohnya tasaddaqtal mala nisfahu, aku menginfakkan harta nisfahu, setengahnya. Nah, setengah maksudnya bagian daripada harta. Kemudian a'jibtu bisayyarati launiha. Ya, saya takjub dengan mobil warnanya. Jadi dia cuma sebagian dari mobil yang ditakjub cuma warnanya doang, nggak semuanya. Ini warnanya merah nih, kayak buah naga. Nah, apa ungu nih warnanya kayak buah naga. Maka dia takjubnya hanya warnanya itu, nggak keseluruhan, seperti itu. Nah, itu namanya badal ba'ad min kul. Kemudian selanjutnya lagi, a'jabani Khalidun syaja'atuhu. Aku bangga, Khalid bangga, aku bangga kepada Khalid. Syaja'atuhu, apa? Keberaniannya. Khalid itu menjadi mubdal minhu. Syaja'atuhu menjadi badal. Ya. Kemudian hancur ini air buah naganya. a'jabani Khalidun syaja'atuhu. Aku bangga pada Khalid keberaniannya. Nah, Khalid menjadi mubdal minhu, syaja'atuhu itu adalah badalnya, ya, yang menjelaskan bagian daripada Khalid. Jadi berani bukan sesuatu yang pokok dari tubuh Khalid, tapi sebagaimana kepala itu yang pokok, ya, kepala, tangan, dan mata itu pokok. Namun berani adalah sifat tambahan yang dimiliki pada Khalid. Maka ini disebut ijtima', meliputi. Jadi sifat tambahan apa sih yang diliputi pada Khalid? Oh, keberanian. Kemudian juga asyummul wardata raihataha. Aku mencium bunga baunya. Nah, kalau kita perhatikan, aroma bukan merupakan sesuatu yang pokok yang dimiliki setiap bunga. Kenapa? Karena banyak juga bunga yang tidak beraroma. Seperti itu. Berbeda dengan warna. Kalau bunga pasti punya warna. Itu ya. Asyummul wardata raihataha. Ini contoh dalam keadaan nasab. Arju ila Khalidin ilmihi. Saya berharap kepada Khalid ilmunya. Nah, ilmu ini bagian yang ada pada diri Khalid. Itu. Nah, Khalid mubdal minhu, ilmihi dia menjadi badal. Kemudian badal yang terakhir adalah hadarat at-talibatu al-ustadzah. Telah hadir siswi, ternyata ustadzah, guru perempuan. Itu dalam keadaan nasab, dalam keadaan rafa. Dalam keadaan nasabnya, nazartu Hasanan al-ghanama. Saya melihat Hasan, ternyata kambing. Contoh yang jar, marartu bi Zaidin Aliyin. Saya berpapasan dengan Zaid, ternyata Ali. Nah, ini namanya badal ghalat. Badal ghalat itu biasanya adalah salah sebut. Nah, maka dikeluarkan kata lain untuk memperbaiki kata yang sebelumnya. Seperti itu. Ini contoh-contohnya ya, dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar. Nah, apa sih badal kul min kul? Adalah badal syai' mimma huwa mutabiqun. Badal kul min kul bisa disebut juga badal mutabik, yaitu badal yang memiliki tingkat kesamaan dan kesetaraan dengan mubdal minhu dari segi pemahamannya. Jadi punya kesamaan dan kesetaraan. Ustadz, nah, dengan orang itu punya kesetaraan dan kesamaan. Kemudian badal ba'ad min kul wa huwa alladhi yakunu fihi al-badal juz'an haqiqiyan min al-mubdal minhu wa huwa badal juz' min asy-syai' kull min asy-syai' kulli, yaitu badal yang merupakan bagian pokok dari struktur yang dimiliki oleh mubdal minhu. Bagian pokok, bukan yang pokoknya tapi bagiannya, baik hanya separuh kecil bagian, besar, atau bahkan sama rata. Seperti contoh dari nisfahu, sebagiannya, launu, warnanya. Kemudian badal istimal, yaitu badal syai' mimma yatadammanahu wa yashtamilu alaihi syaritah alla yakuna juz'an haqiqiyan min ajza'il mubdal minhu. Badal yang bukan merupakan bagian pokok, bukan merupakan bagian pokok dari struktur yang dimiliki mubdal minhu. Jadi sekedar meliputi. Ini kebalikan daripada badal ba'ad min kul. Ya, kalau ba'ad min kul itu bagian pokok, kalau ba'ad min kul bukan bagian pokok daripada mubdal minhu. Jadi hanya meliputi aja. Jadi kira-kira apa yang diliputi oleh orang itu? Oh,
sikapnya, oh akhlaknya, oh ilmunya dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi badal ghalat, yudkar mubdal minhu khata wa yatil badal li sawwabu al khata. Badal yang berfungsi meralat kesalahan mubdal minhu. Itulah penjelasan dari Bapak tentang badal dan juga tentang taukid. Sekarang sedikit mengenalkan mansubatul asma, isim-isim yang bisa dalam keadaan nasab, atau struktur keadaan-keadaan yang dimana bisa dalam keadaan nasab. Apa saja sih? Pertama ada maf'ul bih, dia dalam keadaan nasab. Kemudian maf'ul mutlak juga dalam keadaan nasab, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'ah. Nah, semua yang ada pada maf'ul itu dalam keadaan nasab. Ya, nasab harokat aslinya fathah atau fathatain. Penggantinya bisa dengan ya, nun ataupun dengan alif dan lainnya. Kemudian ada hal, keadaan. Kemudian tamyiz, kita sudah belajar di angka, ya. Mulai dari angka 11, ahada asyara kaukaban misalkan, contoh seperti itu. Kemudian ada al-munada, kemudian ada al-mustathna, kemudian ismu inna wa akhwatiha. Nah, kita sudah pelajari isim inna. Kemudian khabar kana kita sudah pelajari. Kemudian ada ismul la an-nafiyah lil jinsi. Kemudian at-tawabi. Nah, tawabi ini ada 4, na'at, atof, at-taukid, dan al-badal. Mungkin ini tidak semuanya kita akan pelajari, tapi ada beberapa sebagian yang sudah kita pelajari dan nantinya akan kita pelajari. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan penjelasannya. Mohon maaf bila mana tadi ada beberapa gangguan. Semoga segala kekurangan dapat kita perbaiki lagi ke depannya. Dan terima kasih atas perhatian kalian. Bila ada yang kurang kalian pahami bisa bertanya langsung ke Bapak. Dan bisa juga didiskusikan dengan teman kalian yang mungkin bisa lebih menjelaskan pemahamannya kepada teman-teman yang lainnya. Mungkin ini saja. Wal afu minkum. Tsumma nakhtatim bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.